Oke deh, karena kemarin aku udah bahas tentang film bisu, sekarang kita bakal bahas tentang film bersuara. Oke, film bersuara adalah film yang sudah dilengkapi dengan suara sinkron, baik berupa dialog musik maupun efek suara yang menyatu dengan gambar yang bergerak di layar. Film bersuara hadir pada tahun 1920-an. Ide untuk membuat film bersuara sebenarnya hampir sama tuanya dengan konsep sinema itu sendiri. Pada tahun 1988, seorang pelopor fotografi bernama Edward Moy Brigade bertemu dengan sosok ilmuwan Thomas Alva Edison. Brigade kemudian mengusulkan sebuah ide mengembangkan gambar zobrakiskop miliknya dengan fenograf ciptaan Edison. Walaupun ide itu terdengar visioner, sayangnya mereka tidak pernah berhasil membuat kesepakatan. Namun Edison tetap melangkah maju. Ia mengembangkan alat bernama kinetoskop, sebuah kotak untuk menonton gambar bergerak secara pribadi. Beberapa tahun kemudian ia mengembangkannya dengan fonograf, menghasilkan alat bernama kinetofon pada tahun 1895. Tak hanya Edison, para penemu lain juga mencoba untuk membuat film bersuara. Pada tahun 1899, Franciscus Dusan dari Swiss memperkenalkan sinema kroponograf di Paris. Dan pada tahun 1900-an, sistem phonocinema teater diperkenalkan di Paris Exposition, menampilkan potongan teater, opera, dan balet dengan suara rekaman. Secara teori ini adalah pertunjukan film bersuara pertama di dunia, namun masalah besar segera muncul. Mengapa teknologi itu masih belum bisa sukses? Karena ada 3 masalah yang terus menghantui para penemu, yaitu sinkronasi. Karena gambar dan suara direkam dengan alat yang berbeda, maka sulit untuk memutarnya secara bersamaan. Lalu masalah volume, karena pada masa itu belum ada teknologi amplifier yang cukup kuat untuk menjangkau seluruh ruangan bioskop. Kemudian masalah kejenian suara. Pada masa itu kualitas rekaman masih rendah, aktor dipaksa harus berada tepat di depan corong akustik. 3 masalah itu mengakibatkan penonton merasa aneh bahkan jengkel saat gambar dan suara tidak pas. Bagi studio film, masalah ini berarti kerugian besar. Meski penuh dengan hambatan, eksperimen masih terus dilakukan. Pada tahun 1902, Leon Gauman mendemonstrasikan stereophone, sistem suara pada peta dengan listrik. 4 tahun kemudian, ia mengembangkan LG-phone yang menggunakan penguat udara mapat. Harapannya besar, akan tetapi hasilnya komersialnya gagal. Di Amerika juga ada kamera phone yang mencoba bersaing, namun sama sekali tidak mampu mengatasi 3 masalah dasar tersebut. Dan pada tahun 1913, Edison kembali mencoba dengan kinetofon model baru. Kali ini berupa proyektor layar lebar yang dihubungkan langsung dengan fonograf. Di laboratorium mungkin berhasil, tapi di lapangan tidak efisien, ribet, dan tidak stabil. Pada akhirnya dalam 1 tahun masa pengembangannya diberhentikan. Meskipun begitu, ada juga eksperimen menarik, misalnya The Photo Drama of Creation tahun 1914, film panjang 8 jam yang disinkronisasikan dengan ceramah dan musik dari fonografi. Namun secara umum dunia masih menganggap film suara masih belum siap. Pada tahun 1907, seorang penemu Prancis bernama Eugène Laste mendapat paten pertama untuk teknologi suara pada film. Ia mengubah suara menjadi gelombang cahaya yang direkam langsung di seluloid. Secara konsep inilah cikal bakal sistem sound on of film modern. Sayangnya, Laste tidak bisa mengembangkan penemuannya lebih jauh. Pada tahun 1914, Erik Tigerstedt dari Finlandia juga menunjukkan eksperimen suara pada film di Berlin. Lalu tahun 1918, Miale Dance dari Hungaria memperkenalkan konsep projectophone. Namun sayangnya teknologi ini masih belum cukup matang untuk dipakai dalam industri. Bahkan pada pertengahan tahun 1910-an, studio Hollywood tidak tertarik sama sekali. Mereka merasa film bisu sudah cukup sukses dan tidak butuh suara pada film-film mereka. Perubahan besar akhirnya datang pada tahun 1920-an saat teknologi rekam suara mulai lebih stabil. Awalnya hanya film pendek eksperimental yang diputar dengan sistem suara, tapi itu semua cukup membuat industri melirik potensi barunya. Pada tahun 1923, Lede Frost memperkenalkan phonofilm, teknologi sound on film yang mampu merekam suara langsung pada seluloid. Walaupun tidak langsung sukses besar, suara bisa benar-benar menyatu dengan gambar. Ini bisa menjadi fondasi penting.
Lalu datanglah sistem Vitaphone yang dikembangkan Western Electric dan Warner Bros. Vitaphone menggunakan piringan gramofon besar untuk menyinkronkan suara dengan film, walaupun sistemnya masih merepotkan karena jika piringan tergeser sedikit saja sinkronisasi bisa kacau. Vitaphone berhasil memberi cukup hasil memuaskan di layar besar. Puncaknya ada pada film The Jazz Singer pada tahun 1927. Film musikal ini tidak sepenuhnya bersuara karena sebagian besar masih memakai intertitle atau teks di layar. Namun ada momen emas penonton untuk pertama kalinya mendengar langsung suara karakter berbicara di layar. Kalimat legendaris Al Jolson. Wait a minute, you ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you ain't heard nothing. You wanna hear toot-toot-tootsie? Membuat penonton bertepuk tangan meriah seolah menegaskan bahwa sinema bisu sudah berakhir dan babak baru telah dimulai. Setelah kesuksesan The Jazz Singer di box office membuat Warner Bros mendadak naik pamor, bahkan menyalip studio-studio besar lain yang sempat meremehkan teknologi suara. Setelah itu studio lain seperti MGM, Paramount, dan Fox tidak mau ketinggalan. Mereka segera mengadopsi teknologi film suara memproduksi film, musikal, drama, hingga komedi yang benar-benar mengandalkan dialog. Singkatnya, pada tahun 1927 bukan sekedar tahun rilis The Jazz Singer, tapi juga tahun kelahiran era talkies atau film bersuara yang akhirnya mengubah wajah Hollywood dan dunia. Memasuki tahun 1930-an, film suara cepat menyebar ke seluruh dunia. Seperti di Amerika Serikat, Hollywood langsung dominan, genre musikal meledak, dan banyak aktor mulai muncul berkat suara mereka. Dan Eropa pada awalnya skeptis dan takut sinema terlalu bergantung pada dialog. Akan tetapi akhirnya industri Jerman, Prancis, dan Inggris ikut beradaptasi. Jepang pun mulai beralih ke film bersuara meskipun penerimaannya lambat karena tradisi pensi narat. Dan pada detik ini India justru berkembang pesat. Film Alam Ara tahun 1931 jadi film bersuara pertama di India. Mulailah tradisi musikal Bollywood yang terus bertahan hingga masa kini. Film suara akhirnya menjadi standar global, menandai berakhirnya era film bisu, meski karya-karya klasik tetap dihargai sebagai seni abadi. Dari percobaan sederhana edition di abad ke-19, berbagai kegagalan sinkronisasi, hingga kejayaan The Jazz Singer pada tahun 1927. Perjalanan menuju film suara adalah cerita panjang tentang tekad dan inovasi. Film suara bukan hanya sekedar teknologi, ia adalah revolusi budaya yang mengubah cara manusia bercerita, berimajinasi, dan menikmati hiburan. Jadi, lain kali saat kamu menonton film dengan dialog yang jernih dan musik yang megah, ingatlah bahwa semua itu lahir dari puluhan tahun kegigihan, kegagalan, dan akhirnya sebuah terobosan yang mengubah dunia. Oke semuanya, gua Bumi. Mungkin sekian lah untuk video kali ini. Ciao.